Alhamdulillah, mohon kami sharing bagaimana kultur yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang berlaku. Sehingga madrasah yang ada di kepulauan ini mungkin satu langkah dua langkah sama dengan lembaga yang di perkotaan, baik dari sarana ataupun dari pelayanan kepada siswa yang ada di Pulau Madani. Yang kedua, harapan kami madrasah yang ada di Pulau Madani ini terus menjadi bimbingan, menjadi contoh atau menjadi sebagai bimbingan untuk bagaimana harusnya madrasah yang baik. Karena kami jujur dari segalanya serta kekurangan, karena akses dan sebagainya menyebabkan lembaga kami kekurangan. Maka dari itu harapan kami Bapak Kasih, Bapak Rizal dan Bapak Maktur ini menjadi konsultan bagi lembaga kami untuk bagaimana menyusun kurikulum, bagaimana menyusun program, bagaimana mengusulkan program itu. Tiga ini menjadi target kita bersama. Semoga ke depannya tahun 2001 lembaga Madani, lembaga Sapak semuanya bisa minimal sama dengan saat ini. Itu harapan dari kami. Jadi semoga tahun ini kita bersama-sama di masa pandemi ini tidak mengurangi semangat kita untuk menunjukkan lembaga. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Perwakilan minta maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali workshop kali ini dari untuk pemaparan para narasumber. Yang pertama dipersilakan kepada Bapak Haji Mawardi SAG MHI sebagai Bapak Kasih Penma Kabupaten Sampang untuk pemaparan tentang kurikulum yang sesuai dengan KMA Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati Ketua PGMI Pulau Madani Al-Mukarram Al-Ustaz Sawari beserta jajaran pengurus yang sudah berinisiasi bersemangat luar biasa mengagendakan acara yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan menjadi payah dari teman-teman PGMI Pulau Madani senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat kami hormati para narasumber, hadir secara langsung Dr. Maktur Daniri, beliau dosen Fakultas Tarbiyah UIN khas yang dulunya di IAIN Jember, sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri khas Jember. Ahmad Siddiq. Selamat bergabung. Hadir juga secara langsung salah satu kiblat madrasah kita di Sampang, dihadir langsung oleh direkturnya, beliau Haji Rizal. Selamat datang Haji Rizal. Kalau di bapak namanya beliau ada nama Saiful Hasani. Beliau dipanggil Haji Rizal. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami hormati juga hadir dari pengurus KKN MI Kabupaten Sampang, sekretarisnya hadir Bapak Mahbub. Selamat datang Pak Mahbub. Dan seluruh peserta acara workshop desain kurikulum dalam rangka mewujudkan madrasah inovatif yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat taufiknya.
Pada hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, terutama nikmat kesehatan, karena sementara untuk wilayah Pantura di daerah kami di Tanjung Lantes dan sekitarnya itu, sebagian rumah warga menjadi ada inovasi yang mungkin akan disampaikan oleh Haji Rizal dari MBI Sabilillah. Yang pertama juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus PGRI Madangin yang sudah menginisiasi acara ini. Tentu karena ini masih baru dilaksanakan secara virtual, ada beberapa kendala yang dihadapi secara teknis. Ini wajar karena jadi adaptasi dari hal lama ke yang baru itu yang memang seperti itu lah, tidak apa-apa. Tapi kalau ini tidak dilakukan, maka kita akan terus berada pada zona lama, tidak mau beranjak ke zona baru. Hanya kami harapkan pada perjalanannya pendidikan ini pergerakannya itu super luar biasa cepat. 2017 tidak pernah terbayangkan ujian aku dipaksakan harus komputer, akhirnya bisa juga 8 bulan masih, terus kemudian ini hanya dulu yang perlu diketahui juga bahwa kalau dulu ketika ujian biasa modal soalnya itu hanya berbasis level C2, C1, C2 begitu. Masuk ke UNBK itu sudah meningkat menjadi level C4, C3, C4. Nah ini sepertinya sudah akan habis lagi. AKM ini nanti akan menggunakan modal soal C5, C6. Itu pun belum selesai sekalian, karena sebentar lagi ini Kementerian Agama sedang merancang istilahnya itu komputasional. Ya menurut infonya itu produknya itu jauh di atasnya high order thinking skill. Jadi kalau UNBK terus kemudian KSM itu menggunakan soal berbasis high order thinking skill itu, lain nanti kita lagi sedang disosialisasikan kan acara digelar secara virtual, secara online. Tapi pandemi mengharuskan kita masuk ke sana. Pandemi ini tidak boleh tidak, guru harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan pandemi ini. Kalau kita menjadi orang yang tertinggal, harus tatap muka, harus bertemu, itu sudah bukan zamannya lagi. Yang transformasi digital ini harus sudah familiar, tidak hanya ke Sabilillah, tidak hanya ke Camplong, Pak Mampu, tidak hanya, tapi kemandangan juga harus sudah familiar, sehingga tidak susah payah menghadirkan pakar pendidikan dari Bondowoso. Sebenarnya tidak usah, cukup telepon beliau nanti menyampaikan. Dan ternyata sesudah saya selidiki, barokahnya ilmu itu tidak harus tatap muka, tidak harus. Jadi dalam kitab Al-Ala itu ada karena ilmu dari disitatin itu tidak ada persyaratan tatap muka itu dari 6 persyaratan. Karena sebagian alasan yang disampaikan oleh beberapa teman-teman yang harus yang tatap muka, wah ilmunya tidak barokah kalau tidak tatap muka. Tidak. Yang disyaratkan itu sabar dan ikhlasnya itu. Jadi kalau menuntut ilmu, sabar, ikhlas, maka insya Allah barokah, meskipun tidak harus tatap muka. Nah itu pedomannya di kitab kita itu. Cuma sekarang bukan terpinggirkan seperti kitab ala-ala yang terpinggirkan. Nah coba itu dikaji lagi. Jadi nilai barokah itu tetap insya Allah ada. Yang penting etika pembelajaran itu tetap ada. Jadi contoh misalkan itu hasilnya. Jadi betul-betul kita harus lengkap. Ke atasnya pakai peci bagus, misalkan bajunya bagus, ke bawahnya juga pakai bagus. Memakai konten ya itu kok yang kecil tak kelihatan dari sini. Itu maka harus sekalian. Terus ini saya punya slide sedikit, saya coba share ya. Nah, bagus sekalian, karena ini memang topiknya kurikulum.
Sebetulnya arti kurikulum itu sendiri banyak kalau kita baca di beberapa pendapatnya para pakar. Cuman sepertinya dari beberapa pendapat terkait dengan definisi kurikulum itu bermuara pada dua hal ini, dua pengertian. Bahwa yang pertama, kurikulum itu sebetulnya kumpulan dari perencanaan satu, terus kemudian kumpulan dari materi pembelajaran, terus kemudian di dalam kurikulum itu ada tujuan dan yang dicapai itu apa, terus kemudian metodologi pembelajarannya itu bagaimana, terus kemudian nanti di akhir itu hasilnya itu apa. Nah itu kira-kira dulu gambarannya seperti itu. Nah yang kedua, hampir sama pengertiannya itu, bahwa kurikulum itu perangkat mata pelajaran satu, terus kemudian ada program pendidikan yang dilaksanakan di dalamnya yang diberikan oleh guru atau lembaga pendidikan kepada warga belajar. Terus kemudian ada metode pembelajaran dulu, terus kemudian dilaksanakan pada periode jenjang pendidikan. Nah itu kurikulum. Nah kalau disimpulkan, dan dari kesimpulan, kurikulum itu sebetulnya ada 4 ini. Ini menurut versi saya, karena siapapun bisa menerjemahkan kurikulum itu seperti apa ya. Apalagi yang sudah mau S3 misalkan, bebas menerjemahkan kurikulum itu seperti apa. Nah, saya memberikan gambaran, kurikulum itu hakikatnya ada 4 ya. Ada atau kalau yang dikelola itu berdasarkan KMA 184 2019 itu ada, kalau mampu agamanya ada fisik, ada Quran hadis, ada akidah akhlak, bahasa Arab, SKI, mapel umumnya kalau MI, terus itu ada IPA, IPS, matematika dan semacamnya, muatan lokal dan sebagainya. MPS pun seperti itu. Nah itu kumpulan mata pelajaran, bagian dari kurikulum juga. Saya kira ini sudah tidak asing. Jadi kalau mendengar kurikulum itu tahu sama siapa. Jadi kurikulum itu hakikatnya satu kumpulan dari mata pelajaran sudah kita lakukan. Nah kemudian dari perangkat mata pelajaran ini sebetulnya dari Kementerian Agama hanya memberikan rambu-rambu secara umum berupa silabus. Contoh misalkan, saya ambil mapel fikih. Nah, mapel fikih ini silabusnya itu apa saja yang harus ada di mapel fikih kelas 1 MTS atau kelas 6 MI misalnya. Harus ada bersuci misalkan. Harus ada tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara bagaimana puasa dan lain semacamnya. Nah itu silabusnya. Nah kontennya ini kemudian yang berbeda-beda. Kontennya ini konten toharo. Ini kalau Alhamdulillah isinya itu ini begitu. Menukil dari kitab ini ternyata toharo ini pengertiannya seperti ini. Tata cara toharo ini seperti ini. Dalam kitab ini seperti ini. Yang keluar di soal olimpiade toharo itu ini. Nah seperti itu. Dari materi terdahulu misalnya, toharo diambil dari kitab A misalkan. Oh maknanya ini. Oh menurut pendapat Imam Syafi'i ternyata toharo bermakna ini. Imam Maliki ini, Imam Hanafi ini dan seterusnya. Nah isiannya itu tergantung dari madrasah itu. Nah tentu ini erat hubungannya dengan visi misi madrasah. Erat hubungannya dengan visi-misi madrasah. Kalau visi-misi madrasahnya seperti tadi bilang, misalkan mencetak generasi alfa yang berakhlakul karimah, maka konten dari mata pelajaran itu disesuaikan dengan untuk mencapai visi-misi turun kepada inovasi masing-masing pelaku atau penyelenggara pendidikan. Nah, itu dari Kementerian Agama ini mempersilahkan
kepada semua satuan pendidikan itu untuk berinovasi dengan kurikulumnya ini. Ya, dengan kurikulumnya ini. Dulu saya masih ingat ketika awal-awal MT Salidina, koordinasi dengan kita, kira-kira kalau kita pakai metode ini, Pak Haji, ini benar apa enggak? Salah apa enggak? Saya tegaskan waktu itu benar. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Maka yang kita berikan itu gambaran awal itu tidak ada guru lulusan TGMT itu tidak ada di sana. Semuanya guru makau di sana. Yang mengajar matematika, guru alumni makau matematika. Yang bahasa Inggris, guru makau bahasa Inggris, bukan lulusan TGMT. Itu dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Sabrina. Terus kemudian dari awal itu sudah dibagi perluas berdasarkan angket yang diberikan kepada siswa dari awal. Oh, yang ahli matematika ternyata ada 30 orang. Kemudian dibentuklah kelas matematika. Oh, yang siswa secara tes ini pinter di sains, ada sekelompok siswa misalkan, oh dibentuklah kelas sains. Oh, ternyata anak ini bidang agamanya bagus, oh dibentuklah kelas agama. Ada kelas baru. Nah, ini tentu ini sangat berbeda dengan luar biasa ini yang tidak biasa dilakukan oleh madrasah lain ini terbukti mampu mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Terbukti saya hakikatnya dari bagian dari kurikulum ini. Nah, seperti contoh misalkan KSM untuk bidang sains yang selalu tampil di depan sampai ke tingkat provinsi nasional. Ini satu nilai. Ini satu nilai. Ya, tentu madrasah yang lain juga banyak. Ini saya contohkan terutama yang mandangin, yang dahulu misalkan yang takrib itu juga luar biasa. Karena pola yang dilakukan atau metodologi pembelajaran yang dilakukan oleh madrasah-madrasah unggulan ini berbeda dengan satuan pendidikan lainnya atau madrasah lainnya. Nah, itu bagian dari inovasi dan dibenarkan secara regulasi. Karena hubungannya dengan tuntutan masyarakat. Nah, tuntutan masyarakat seperti apa? Anak saya masuk ke Sabilillah supaya bisa pinter di matematika. Anak saya masuk ke Mental Ulum Mandanin supaya bisa hafal 3 juz. Anak saya masuk ke MI di Kaplong misalkan supaya pinter sains misalkan. Nah, itu tuntutan masyarakat yang harus dijawab oleh satuan pendidikan. CF lulusan, iya, CF tak lulusan, itu apa kata satuan pendidikan. Jadi tidak usah takut mau dibikin seperti apa, mau diajarkan apa, monggo, silahkan. Mau dipakai metode apa, silahkan, tidak apa-apa. Nah, saya kira guru-guru semuanya pinter-pinter kalau cuman menilai, oh ini baik, akhlaknya bagus, kognisinya bagus, terus kemudian afeksinya bagus, psikomotoriknya jalan, sudah nilainya bagus. Nah, begitu kan gampang saja kalau untuk menilai siswa. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Jangan takut pada nilai pada ujian. Jangan takut padanya. Nah, urusan nilai itu apa kata satuan pendidikannya? Gampang kalau urusan nilai. Jadi itu mungkin urus sekalian yang bisa kami sampaikan. Saya memberikan gambaran secara umum saja terkait dengan kurikulum ini, dan mohon dengan hormat nanti kepada dua narasumber kita, Dr. Matul Daliri dan Haji Rizal SPDMM, untuk memberikan ilmunya seluas-luasnya kepada masyarakat kami. Harapannya seperti yang disampaikan Ketua PGRI itu, madrasah di Sampang ini paling tidak bisa mampu sama atau sejajar dengan MI. Saya bisa sampaikan
Sekali lagi kami mohon maaf dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman BGMI Mandangin yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Akhirnya kami ucapkan selamat mengikuti workshop ini, sukses, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang desain kurikulum di Sabilillah. Kepada beliau disilakan. Dan saya takdimi Bapak Kasih kita Kabupaten Sampang, Menteri Mauladi SHG NHI. Mohon bimbingannya Pak Kasih. Yang saya hormati dan saya takdimi Dr. Kiai Haji Mansur Damiri, SPDI, MPDI, selaku dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Yang saya hormati Ketua PGMI Pulau Mandangin Bapak Sawari, SPDI, dan juga co-host pada hari ini Ustaz Fadl Imron. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal semangat dari Pulau Mandangin. Alhamdulillah dalam masa Covid ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah untuk selalu mendesain, memodifikasi, mengembangkan kurikulum yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan, yaitu tahun ajaran 2021-2022, semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabilillah awal berdiri Bapak Ibu itu tidak banyak, siswanya hanya 26 dan itu pun gratis. Kami ada antar jemput, mungkin hampir sama kondisi dengan MI yang ada di Pulau Mandangin atau di Kecamatan Sampang atau jauh. Cuman di awal yang perlu kita patenkan atau kita gaulkan yaitu adalah branding sekolah. Jadi ketika kita mau membuat lembaga itu terkenal maupun produk itu terkenal, yang pertama kita buat adalah branding. Makanya Sabilillah awal membuat menyampaikan Madrasah Ibtidaiyah Internasional Sabilillah, karena dulu terkenal dengan sekolah rintisan internasional, sekolah bertaraf internasional, sehingga Sabilillah dengan sangat gagahnya membuat Madrasah Ibtidaiyah Internasional Sabilillah. Banyak orang bertanya, Bapak, internasional itu dari apa? Maka dijawablah secara diplomasi, internasional itu adalah sebagai branding, sehingga orang bisa tertarik kepada Sabilillah. Tanpa branding itu sulit, pada zaman yang serba digital ini sulit kita ingin menjual bahasa kasarnya atau mempromosikan lembaga kita. Maka perlu nanti di Pulau Mandangin MI yang 3 ini namanya bukan langsung MI Miftahul, tapi diganti MI tak branding yang dijual, atau MI yang lainnya MI digital Miftahul, sehingga itu yang dijual. Dari situlah Sabilillah bergerak, tentunya dengan menerapkan dari internasional. Kita menerapkan yang namanya kurikulum nasional plus. Ini di screennya sudah ada kurikulum nasional plus dengan menggabungkan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, ditambah dengan kurikulum lokal. Apa kurikulum lokal? Kurikulum sesuai dengan keinginan masyarakat di Sampang, atau lebih pasnya di Pulau Mandangin. Jadi ini sebagai penyemangat apa yang bisa dijual di Pulau Mandangin pada masa sekarang. Apakah tafid? Tadi Pak Kasih sudah menyampaikan bagus. Oh tafid. Makanya
meskipun di job itu tertulis MI Miftahul Qulub, bisa ditambahkan dengan sebagai branding MI Taufik, MI Kepulauan, sehingga bahasa itu menjadi tertarik, menjadi kedengarannya bagus untuk didengar oleh publik. Atau MI Kepulauan Miftahul Qulub, kepulauan. Ada dulu namanya MI Puncak, padahal cuma manajer yang mantor MI Tengkina, diperbagus tetaplah MI Puncak Darussalam Pamekasan, bukan seperti itu. Kan hanya perubahan puncak sama gunung, cuma dipercantik untuk menjadi MI Puncak. Lah sekarang MI di Pulau Mandarin harus bisa membuat branding seperti itu. Jadi sebelum masuk pada kurikulum, ayo kita buat 3 ini. Mau MI Taufik, mau MI Multimedia, mau MI Kepulauan, atau mau MI apa sekiranya menjadi daya tarik di Pulau Mandarin. MI internasional dari jumlah siswa 26 sekarang alhamdulillah, terima kasih dan semua peserta pada Zoom meeting ini. Sekarang jumlah siswa kami 639 peserta dengan rombongan belajar 27 rombel. Mungkin di Sampang ya alhamdulillah bisa bersaing dengan SD ternama di Sampang, bahkan bisa bersaing dengan di Pulau Madura, bahkan di Jawa Timur. Dan juga pada Zoom meeting ini ada 2 guru AKM nasional juga ikut pada Zoom meeting ini. Terima kasih dan semua peserta. Ada Wima dan Pak Samanul Latif, saya suruh ikut. Beliau adalah penyusun AKM nasional kami dan terdepan. Maka kami mendesain, nanti juga akan kami sharing di sini. Dari awal Stabilillah itu sudah mendesain ada yang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi tersebut, Bapak Ibu, tidak hanya berlaku untuk siswa. Karena tingkat kesuksesan 75% di madrasah ada pada guru, bukan ada pada siswa atau ada pada wali murid di rumah. Kenapa saya menyampaikan guru 75% dan siswa itu 25%? Karena siswa di MI hanya mendengarkan dan menerima. Yang banyak dilaksanakan oleh guru adalah textbook atau base oriented. Jadi mengajar berdasarkan buku, mengajar berdasarkan teori, tidak mendesain atau berinovasi secara bagus. Kita hanya berputar di buku itu saja. Jadi visi misi mungkin ya sama dengan Bapak Ibu. Visi itu sekarang bukan hanya bagus-bagus, cuman dijadikan hanya sebagai gambar, sebagai banner, ditaruh di gedung yang bagus, ditaruh paling depan, tapi kadang kepala sekolah tidak hafal apa visinya, apa misinya. Visi dan misi itu tentunya harus diaplikasikan, harus dijalankan. Tadi Pak Kasih menyampaikan harus. Jangankan hanya visi dan misi itu sebagai perlengkapan administrasi saja. Selanjutnya tadi saya menyampaikan tenaga pengajar. Kenapa tenaga pengajar itu menjadi hal penting dalam sukses untuk sebuah lembaga? Tidak bisa Bapak Ibu, sebagus apapun kurikulum yang kita desain, ketika penggerak yang menjalankan tidak bagus sulit. Makanya kualifikasi akademik disabilitas ini kami minimal S1 dengan IPK 350 yang kami tentukan sekarang. Jadi kami ada namanya disabilitas ini lembaga penjamin mutu internal disabilitas. Yang beranggotakan ada 8 tersebut semuanya non struktural. Jadi mereka tidak masuk pada emis maupun dapodik. Kalau di dinas ada dapodik, emis atau simpati tidak masuk Pak. Mereka hanya mendesain bagaimana mutu internal disabilitas itu dari dulu.
Yang terjadi adalah sekarang guru itu adalah data oriented. Yang dipikirkan data, mohon maaf saya sampaikan di forum ini. Ayo kita jangan hanya memikirkan data oriented, tapi bagaimana mengembangkan aspirasi dari awal kelas 1 sampai kelas 6 sudah jelas tujuan kita. Jadi tenaga pengajar itu titik penting. Bahkan dari Abah juga menyampaikan sering sharing. Kalau tenaga pengajarnya tidak bisa. Karena tolak ukur tingkat kesuksesan itu juga dilihat dari guru. Bagaimana seorang guru yang belum mumpuni untuk mengajar? Mohon maaf Pak Kasih atau teman-teman yang ada di forum ini. Sekarang guru di MI itu dituntut untuk menguasai semua mapel, karena di MI itu ada guru kelas, bukan guru mapel. Kalau di kami guru mapel. Guru kelas selain PJOK dan agama itu baru beda gurunya. Selain itu ada IPS, ada IPA, ada matematika, ada bahasa Indonesia, itu semua ditangani oleh satu guru. Apakah itu mampu untuk bersaing di level nasional? Sulit. Kita boleh mendesain KMA 184 itu standar. Perlu kita ketahui, 184 itu standar. Perlu kita desain, perlu kita kembangkan. Jadi kembali kepada tenaga pengajar, pentingnya kualifikasi akademik. Harus, ayo kita kembangkan mutu guru di masing-masing lembaga. Contoh di MI, mungkin nanti jadi Mitol atau MI yang lain, itu bisa dikembangkan dengan cara entah itu ya seperti Zoom-meeting ini, pelatihan. Data mulai kita singkirkan dulu, kita fokus. Lembaga yang lain sekarang itu sudah tutup, Bapak Ibu, di Surabaya tutup, di Malang tutup. Yang kita masih berpusat dengan data. Yang perlu kita jalankan. Simpelnya seperti itu. Fisabilillah kita mendesain programnya seperti itu. Yang pertama adalah karakter building. Yang kedua English first. Itu nama yang kita jual. Karena kita harus mendesain nama itu jangan nama biasa saja. Tidak bisa sekarang. Roti di toko biasa sama roti di rumah itu sama. Perbedaannya hanya tempat sama yang jual. Kalau masuk ke Alfamart, selamat datang di Alfamart, selamat berbelanja. Kalau di MI diterapkan seperti itu, insya Allah itu lebih bagus, Pak. Selamat datang di Mitol dulu, selamat belajar. Jadi seperti apa Pak pelaksanaan Disabilillah? Semua 5 program Disabilillah ini kita lebih banyak bukan pada teori oriented, tapi pada aplikatif oriented. Mereka harus hafal hanya juz 30, bisa ngomong bahasa Inggris, dan punya tulisan Al-Quran 30 juz dengan menggunakan program Follow the Line. Ada contohnya, ada hasilnya selama 6 tahun. Harus sebut. Bapak Ibu yang saya hormati, poin 1 tapi jangan afid kita menggunakan. Kiai Haji Dr. Kiai Matur Domiri, SPDI MPDI, selaku pengasuh Pondok Pesantren MA Atia Bondowoso dan dosen UINHAS Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Panitia dari BGMI dan seluruh peserta yang sangat saya hormati, mohon maaf saya kurang sehat sehingga agak dipaksakan. Jika video saya matikan bukan apa, oleh sambil tidur. Tapi untuk kegiatan digital ini saya sangat bersemangat sekali. Jadi karena ini sebuah hal yang luar biasa. Mencermati dari awal, sebenarnya harapan menjadikan Sampang menjadi kiblat pendidikan Islam itu nampak sebenarnya. Jadi Pak Kasih itu terbuka karena banyak lembaga pendidikan pasti itu khawatir nanti berbeda dengan kebijakan, khawatir nanti tidak disetujui oleh atasan. Ini Pak Kasih Penma Sampang begitu
lantang mempersilahkan kepada madrasah untuk berinovasi. Jadi karena memang spiritnya adalah kebebasan lembaga untuk berekspresi. Kemudian yang kedua, dari Bapak Edi Saiful sebagai Direktur Sabilillah, ini sebenarnya sudah sangat-sangat lengkap beliau paparkan. Mungkin apa yang saya sampaikan pun juga semuanya sudah tercover oleh beliau, ya tinggal apa yang bisa ditiru oleh lembaga-lembaga khususnya di Pulau Mandangin tidak jauh-jauh untuk menjadi contoh, ya. Cuman saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sesungguhnya tak ada hal yang baru. Jadi begini, apa sih yang kita harapkan secara minimal dari lembaga pendidikan kita? Jadi di setidak-tidaknya ada 3. Yang pertama adalah lembaga yang kita kelola itu adalah madrasah. Madrasah itu adalah lembaga pendidikan Islam. Jadi kita membawa nama Islam di situ. Sekali lagi membawa nama Islam. Nah, kalau sudah kita membawa nama Islam, maka kita punya tanggung jawab moral untuk mewujudkan hal yang Islami dalam lembaga kita. Sehingga kita berusaha untuk menjadikan madrasah kita itu sebagai miniatur dari masyarakat Islam. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi sebuah masyarakat yang tentu bukan hanya sekedar berteori Islam, tetapi bagaimana keislaman itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Ya, jadi makanya komitmen yang harus dibangun setiap warga madrasah, misalkan murid, ya, murid datang ke sekolah itu yang niatnya untuk belajar, mengaji, beribadah. Ya, kalau itu guru datang ke madrasah itu yang mengajar, beribadah. Jadi hal-hal yang semacam ini yang harus ditumbuhkan. Nah, kalau ini benar-benar kita wujudkan, maka kita akan unggul dengan sendirinya sudah. Meskipun keunggulan kita ini ya mungkin tak diakui oleh manusia, ya Tuhan pasti mengakuinya. Jadi ketika prinsip-prinsip ya keislaman ini betul-betul kita terapkan di madrasah kita, maka ungkapan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi ini bukan hanya jadi slogan. Jadi ketika orang-orang di madrasah itu sudah sungguh-sungguh mewujudkan ini, ya maka semuanya akan bagus, ya. Jadi doanya dikabulkan, ya harapan-harapannya bisa terkabul. Saya kira hal-hal yang ideal. Nah, bagaimana mewujudkan ini? Maka tentu tidak hanya mengandalkan kurikulum, tetapi perlu menciptakan sebuah kultur madrasah. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sekiranya lembaga pendidikan yang kita kelola itu menjadi tujuan, bukan pelarian, ya, karena tidak diterima di tempat yang lain lalu melarikan diri ke tempat kita, ya. Jadi, nah ini menjadi PR kita. Nah, untuk menjadi tujuan ini tentu butuh proses. Jadi proses-proses yang sesungguhnya kalau secara prakteknya tadi di Sabilillah mencari sisi beda. Jadi kalau bahasanya beliau tadi mencari branding. Jadi apa yang bisa di branding? Jadi distingsi ini yang harus dicari dulu kalau ingin menjadi lembaga tujuan. Nah, jadi kalau dulu waktu saya pernah ngelola lembaga pendidikan itu ada sebuah jargon yang selalu kita sampaikan.
dan itu betul-betul berusaha kita wujudkan, yakni being different, tampil beda. Jadi ini ya tentu saja dia tampil beda, dari sini tampil beda yang memiliki nilai keunggulan. Kemudian yang kedua adalah being the first, berusaha untuk menjadi yang pertama. Jadi persoalan nanti keunggulan yang kita miliki ditiru orang lain ada masalah. Jadi yang penting kita menjadi yang pertama, baru kemudian yang terakhir jadi being the best. Nah ini pada sisi yang pertama, distingsi. Baru kemudian yang kedua, kita berpikir untuk menunjukkan atau mencari excellency, ya, keunggulan. Jadi keunggulan kita yang harus ditampakkan. Nah keunggulan ini bukan hanya sekedar tertuang di dalam program, terpampang di dalam brosur, tetapi harus berani memberikan garansi. Nah, ini yang tentu tidak bisa main-main gitu ya. Jadi keunggulan-keunggulan yang kita promosikan, keunggulan yang ingin kita tawarkan itu harus ada garansi. Ini yang tidak banyak di lembaga kita gitu ya. Menuliskan konsep program yang bagus itu banyak, tetapi kemudian berani memberikan garansi ini yang tidak banyak. Jadi misalkan keunggulan yang bersifat akademis itu apa? Ada garansi apa tidak? Misalkan keunggulan yang bersifat non akademis misalnya, kalau itu yang kita tampilkan, ada garansi apa enggak? Jadi upaya untuk mencapai keunggulan itu apa? Seperti itu. Baru kemudian kalau distingsi sudah kita miliki, kemudian excellency sudah kita munculkan disertai dengan garansi, baru kemudian lembaga kita akan menjadi destinasi, akan menjadi magnet school, ya, akan narik orang untuk datang ke lembaga kita. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah ingin menjadikan lembaga kita itu sebagai miniatur masyarakat Islam. Kemudian yang kedua adalah menjadikan lembaga kita sebagai destinasi pendidikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana lembaga kita bisa menjadi agen mempersiapkan generasi di masa depan. Nah, kalau kita bicara mempersiapkan generasi di masa depan, tentu para pengelola lembaga pendidikan itu harus kenal bagaimana karakter masyarakat masa depan. Nah, jadi makanya para pengelola pendidikan itu perlu banyak baca buku-buku futurologi, buku-buku tentang masa depan itu harus banyak dikuasai. Jadi ada apa di masa depan? Jadi supaya kita tidak hanya musimnya sudah hilang. Jadi seperti itu. Jadi apa misalkan ya akan terjadi apa di masa depan misalnya? Di masa depan diprediksikan akan ada problem lingkungan misalnya. Jadi makanya lembaga pendidikan kita merancang sebuah kurikulum untuk mengatasi problem-problem lingkungan itu. Jadi berbasis lingkungan itu. Jadi makanya nanti pelajaran IPA-nya itu diperkuat ke arah sana. Jadi tidak sekedar hafalan-hafalan yang tidak memiliki makna, tetapi materi-materi pengetahuan alam atau sains yang memberikan bekal kepada anak di masa depan. Dia bisa memberikan solusi-solusi lingkungan di masa yang akan datang. Contoh saja. Kemudian juga misalnya ke depan ini akan terjadi proses sekularisasi yang luar biasa. Jadi di mana agama ini mulai dijauhkan dari disampaikan itu, sepertinya juga MI Sabibillah sudah lebih dari apa yang saya sampaikan ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.
selamat berjuang di madrasah untuk semua praktisi pendidikan di Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga dalam pertemuan kali ini bisa bermanfaat sebagai tambah barokah, menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya yang bergabung pada hari ini, terutama Bapak Saiful Hasain sebagai pemateri, Kiai Matur, dan Bapak Kasih Penma, Bapak Mawardi. Demikian dari kami, atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.